yang ke-49. Melihatnya seperti apa sih, Mak, KD itu? Wah, aku sih senang banget karena Mama ini melihat banyak sekali perkembangan ya, kemajuan yang dia lakukan. Emang anaknya teh rajin ya, anaknya rajin dan mau belajar. Aku melihat dari zamannya dulu, aku melihat seorang Krisdayanti itu adalah orang yang nggak pernah berhenti untuk belajar. Ya banyak kayak contohnya aja gitu dulu waktu itu nyanyinya gitu kan, gayanya agak salah misalnya. Kalau mama kan orangnya gitu, Neng kamu salah deh, kayaknya belajar belajar ini gitu, belajar sama orang yang ininya ya ahlinya, jadi belajarlah, mulailah dia belajar vokal waktu itu sampai bener gitu nyanyinya. Nah dari situ kan kita bisa lihat bahwa dia orangnya yang nggak pernah berhenti untuk belajar dan ternyata memang bener. Eh, Dia dari artis mulai ke politik. Di dalam politik pun saya ngelihatnya dia banyak sekali belajar. Bukan hanya istilah muncul anak sekarang sok-sokan hungkulnya gitu ngerjain ini gitu, tapi enggak. Kalau dia mengerjakan sesuatu dan dia lakukan dengan baik. Gitu. Setiap dia ulang tahun diundang nggak sih, Mak? Oh aku nggak tahu. Hmm. Kemarin nggak, aku nggak apa ya. Ya mungkin ya dia acaranya mungkin lebih bisa dikatakan lebih intimate ya. Enggak, momennya cuma kasih selamat aja. Seperti ini KD yang makin cantik dan makin tua makin cantik dan makin bahagia, bener nggak sih kalau yang Mama ini lihat? Itu kan menurut kamu. Ya kayaknya bener. Ya tapi gini, kalau menurut Mama Ina cantik itu yang paling bagus itu memang di dalam. Dan aku melihatnya itu dia punya. Jadi dia bekerja, dia melakukan kerjaannya dengan menikmati gitu kan. Nah, happiness itu adalah obat yang paling bagus. Iya, puasa kali ini seru banget ya karena udah ngajarin kakaknya Syakil yang masih 3 tahun, ngajarin kayak ini kita lagi sahur, ini kita lagi buka puasa, dan dia mengikuti tapi gak puasa full, tapi ya setengah hari buka. Mami udah boleh buka belum? Udah gitu. Ya, karena komunikasinya udah bagus, udah pintar, udah lebih banyak tahu, jadinya ya banyak ngomong aja, jadinya kayak lebih ngerti puasa tahun ini. Tapi awal Syakil pengen belajar puasa apa sih mungkin kayak Diajar kan, kita ngaji di rumah kan, anak-anak kan pada ngaji, terus memang gurunya juga ngomong, terus pas sahur pertama ya ikut sahur, terus ya udah kita ngomong ini kita lagi puasa, udah masuk bulan Ramadannya, jadi udah mulai puasa gitu. dikasih reward gak kalau puasanya Full. Belum ada ngomong nyampe ke sana sih Mbak, tapi kan emang puasanya anak masih 3 tahun, masih setengah hari gitu. Ya pas dia bilang lapar ya makan gitu. Boleh nggak buka puasa? Tapi bahasanya tuh ya udah ngerti, boleh nggak buka puasa gitu. Pak suami juga kan tahu perjalanan ibadahnya seperti apa sih selama bersama kalian. Ya Masya Allah banget ya. Ya happy. Mualafnya kan juga 2 tahun sebelum nikah, memang sudah belajar sendiri, sudah mengetahui sendiri, ya ini tinggal jalannya kayak kita dari muslim dari lahir aja gitu, tinggal menjalankan saja. Kayak sering berangkat umroh bareng. Ya tahun kemarin kan memang umroh bareng gitu, tapi memang tahun ini suami minta lagi gitu. Kayaknya boleh deh kesana lagi karena anakku yang pertama juga udah ngerti, udah nanya-nanyain mami kapan lihat Ka'bah lagi, udah gitu, udah nanya-nanyain. Terus kalau adanya sih belum ya, masih kecil, masih setahunan, jadi ya masih kayak gitu. Jadi aku lagi coba cek travel juga gitu. Tapi untuk tahun ini sendiri untuk lebaran kira-kira ini bakal menuju ke Aceh Atau ke Medan. Masih belum tahu sih, masih belum tahu, masih 50-50, tapi ke Aceh enggak, kemungkinan ke Medan karena mamaku sama kakak-kakakku, adik-adikku di Medan gitu. biasanya sendiri kalau lebaran identik dengan makanan apa yang
Lontong Medan, terus roti jala, itu sih gitu. Udah pasti ada. Ada tradisi sungkeman mungkin Kak? Udah pasti sungkeman, udah pasti sih. Ya pasti selesai sholat ya kita sungkeman, ngobrol bareng, terus baru makan bersama gitu. Kak tadi kan mau umroh gitu, mungkin ada rencana pengen ke Al-Ula juga nggak sih? Kan itu lagi hits gitu ya Kak di kalangan. Belum ada kepikiran ke sana. Saat ini sih suami masih minta pengen umroh aja dulu gitu, mau lagi gitu. Jadi bisa dikatakan kayak Belum tahu masih 50-50 yang jelas antara Medan atau Jakarta gitu. Jadi antara keluargaku yang Jakarta ke sini atau keluargaku yang dari Medan ke sini atau aku yang ke sana. Jadi masih bingung gitu. Paling ya seminggu dekat Lebaran lah baru tahu. Nyiapin apa aja nggak ada sih, tapi kan kalau udah aku pulang ke Medan pasti udah disiapin makanan kan. Kalau di sini paling aku seminggu sebelum Lebaran aku akan nyari makanan sendiri. Tapi kalau baju memang aku udah siapin bareng-bareng sama ponakan-ponakan gitu. Seragaman. sebelumnya Lebaran otomatis seragam seperti apa? Aku tipe yang senang punya memori. Jadi ketika seragam itu tuh harapan aku kita bisa foto bersama untuk jadi kenangan kita kayak wah ini ada foto bareng sama keluarga kan, karena punya kesibukan masing-masing. Kakakku juga punya kesibukan, adik punya kesibukan, aku punya kesibukan juga, ketemunya jarang kan ya, kemungkinan ketemunya juga setahun sekali atau 2 kali. Jadi pas ketemu tuh pengennya pakai baju kembaran, terus udah gitu ngumpul. Jadi bisa dikatakan 10 hari menjelang Lebaran. Yang biasanya sendiri seperti apa sih di TikTok? Ya adalah pokoknya. Memang karena kalau menjelang terakhir itu katanya apa gitu bakal ada seperti apa menurut Ibu sendiri? Ya bagus, justru memang kita harus kalau perempuan tidak berhalangan ya kalau bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau tidak bisa ya sayang banget sih. Makanya kadang-kadang kan kita kalau yang perempuan ini berharap ya mendingan duluan nggak bisanya, karena 10 akhir itu tuh benar-benar bagus banget ya. Tinggal kita milih masjid mana yang mau kita kunjungin, supaya kan punya anak ya harus bolak-balik. Tidak pernah ngerasain belum sih atau Pernah sama mama sama papaku gitu waktu aku sebelum pindahan ini. Masing-masing gitu. Belum. Tapi Kak, betapa bersyukurnya mungkin sampai di titik ini gitu ya, punya keluarga yang harmonis dan saling support seperti itu. Sangat-sangat bersyukur dan berharap komunikasi itu tetap terjaga ya, karena menurut aku menurut aku dan suami ya, prinsip kita kalau menikah itu ya komunikasi itu nomor 1 buat kita. Jadi kita nggak suka sama pasangan kita atau kita berbuat salah, lebih baik dikomunikasikan, diselesaikan, jangan di skip gitu. Karena itu paling penting sih. Jadi kalau nggak suka selesai masalahnya udah gitu. Tapi kalau misalkan komunikasinya jelek, cuman diem-dieman, itu akan jadi bumerang juga buat kitanya. Berarti apa lagi yang fondasi ditanamkan sejauh ini sampai Masih sama sih, kita kalau ribut nggak bisa tempat tidur, nggak bisa kamar gitu, masih tetap bareng. Komunikasi sih menurut aku dan suami nomor 1 banget sih, Mas. Jadi kayak memang apapun segala macam memang harus dikomunikasikan. Jadi ketika ribut ya langsung diselesaikan. Ya nggak mungkin suami istri juga nggak ada keributan kan, pasti ada. biasanya masalah apa yang sering ribut dan akhirnya siapa yang kalah? Tergantung siapa yang salah gitu. Kalau misalkan aku sama suami tuh ini yang salah ini begini nih, menceritakan apa permasalahannya. Jadi ya pas sudah tahu yang salah tuh aku, ya aku yang minta maaf. Kalau yang salah suami yang minta maaf. Sebenarnya bukan masalah besar sih, masalah kecil yang keseringan. Itu aja sih, terlalu sering masalah kecil. Kalau masalah besar sih nggak ada sih. Kak, ini kan udah bertahun-tahun sama Kak Roger gitu. Mungkin ada nggak sih fun fact yang Kakak temuin setelah berumah tangga gitu? Kak Roger tuh orangnya gimana? Mungkin ada cara unik saat tidur atau apa gitu. Fun fact-nya mungkin ada nggak sih? Fun fact-nya apa ya? Roger nggak ada sih fun fact-nya. Atau
Iya itu pasti kaget yang pas baru-baru nikah kan. Ya setelah menikah dikasih tahu aku kan agak OCD gitu kan, nggak bisa lihat yang terlalu begitu berantakan. Belajar kok langsung cepat berubah. Jadi bersyukurnya itu sih. Sekarang ini tuh udah di tahap yang lagi nyaman-nyamannya, maksudnya sama-sama udah tahu, sama-sama udah paham, jadi lagi asik-asiknya justru gitu. Minta pendapat sedikit tentang Hagia Sophia yang dulu gereja jadi masjid. Nggak, maksudnya tempat ibadah. Maksudnya tempat ibadah orang digunakan untuk sholat raweh. Melihat toleransi. Pak emaknya jualan di konter, tapi handphone udah dicuciin. Biar Ya Allah, ini pertama kali saya lihat juga saya shocknya. Kebayang nggak sih itu orang tuanya mesti ngegantiin tuh handphone berapa biji lagi. Itu dia pentingnya pengawasan ya untuk apalagi anak di bawah umur 7 tahun. Karena aku punya anak umur 5 tahun kan. Jadi pengawasan itu sangat penting. Kayak gini kan itu membahayakan perekonomian pastinya. Dan kita juga nggak tahu ntar tiba-tiba anaknya kemana yang bisa ngambil pisau. Jadi setidaknya orang tua walaupun aku paham mungkin tidak ada yang menjaga, setidaknya pintu dikunci, setidaknya dia di sekitar kita. Nggak apa-apa dia main handphone daripada membahayakan ya kan. Oke, jadi ponakan aku, sepupu aku, zaman dulu aku masih kecil, aku kan tinggal di daerah. Belakang rumah aku itu danau dan di jembatan. Dia meninggal karena dia tenggelam. Jadi itu kayak membekas di hati aku, anak di bawah. Dan dia waktu itu umurnya ya udah 7 tahun. Jadi setidaknya itu membuat aku jadi lebih aware untuk ngejaga anak itu lebih posesif. Yes, karena itu penting. Makasih ya. Mungkin buat yang di sana yang ngelihat lucu kali ya. Kalau buat aku kasihan sih anak kecil sampai ketindihan gitu, dan maaf ya yang nindihin kan bapak-bapak ya, jadi kasihan. Tapi mungkin kalau ada di sana itu bukan kasihan lagi, jadi kayak mungkin jadi satu keseruan buat mereka yang ada di sana ngelihat kejadian seperti itu ya. Oke, makasih. Sebenarnya ini memang hal yang harus diwaspadain. Aku tuh kapan hari sempat hampir ngalamin hal yang sama tuh. Jadi lagi di sekolahnya anakku gitu kan, sebenarnya lagi duduk gitu, terus mundur dikit, perasaan di belakangku kosong tapi tiba-tiba ada anak lari dan hampir aja aku nginjek juga gitu loh. Jadi emang benar-benar kita harus sangat-sangat hati-hati kalau lagi ada anak-anak ngelihat situasi di sekitarnya gitu ya. Tapi namanya musibah kita emang nggak pernah tahu, tapi sebisa mungkin hati-hati. Ini sama kayak kalau misalnya anak-anak lagi main sama bapaknya gendong-gendong apa segala macam, aku juga udah jangan di belakang deh gitu, kayak lebih resiko aja sih gitu. Iya, kena cumi. Ya itulah, emang kita harus selalu hati-hati aja sih pokoknya, karena kan nggak pernah tahu ya, itu walaupun mungkin nggak berbahaya tapi tetap aja kan takut ada resiko-resiko khusus gitu. Kasih. Ini VR ya, gimana ya bilangnya 3D apa 4D ini ya. Sensasi 4D ya gitu kan, game virtual yang ekonomis. Mungkin selama ini yang hanya bisa menikmati itu kalangan yang menengah ke atas, tapi dengan adanya video ini ya, dengan adanya yang menjual layanan ini itu buat aku terenyuh sih, soalnya mereka pun yang ibaratnya kondisinya tidak seberuntung kita bisa ngerasain juga sensasinya walaupun dengan budget ekonomis dengan peralatan yang ekonomis juga, bahkan tenaganya bukan pakai tenaga mesin, tenaga manusia. Ya unik tapi juga sekaligus terharu sih, bahkan bahwa kebahagiaan itu nggak selalu harus mahal. Yang murah meriah dengan kreativitas masyarakat di Indonesia. Kan Indonesia itu dibilang masyarakatnya paling kreatif ya. Dengan adanya ini tuh semuanya bisa ngerasain. Kak, satu lagi nih tentang 10 hari bulan Ramadan. 10 terakhir. 10 hari terakhir. Iya.
hari terakhir Ramadan, ya yang pastinya kan kita harus sering banyak-banyak ibadah ya, itikaf di masjid, baca Quran, terus perbanyak sholat, nggak cuma wajib tapi juga sunnah, puasanya juga disempurnakan kayak gitu. Nah kalau aku sendiri biasanya selama ada di Indonesia, selama ada Mas Hendra, aku selalu ditemenin sama Mas Hendra. Malam-malam tengah malam nih biasanya aku ditemenin di masjid, aku sholat sunnah, terus kemudian aku ngaji dulu, terus habis itu baru pulang tuh sahur gitu. Baru kalau Mas Hendra bisa jemaah subuh di masjid atau aku di rumah kayak gitu. Tapi kalau iktikaf, insya Allah biasanya aku malam-malam tuh aku suka ke masjid selama Mas Hendra di sini. Masalahnya kan ini Mas Hendra udah di sana, jadi mungkin nanti kita melihat sih waktunya. Aku pengen banget sih iktikaf di masjid di sana gitu. Pasti suasananya pasti beda.